Shalom, pemirsa yang diberkati Tuhan, bertemu kembali dengan saya dalam garis besar pendalaman pelajaran Sekolah Sabat. Sebelum kita melanjutkan seri pelajaran kita pada saat ini, mari kita sama-sama bersatu di dalam doa. Bapa yang di surga, terima kasih Tuhan oleh karena kasih dan berkat Tuhan yang boleh menjadi bagian kami. Pada saat ini kami boleh bertemu kembali melalui jaringan virtual ini. Kami siap untuk mempelajari garis besar pelajaran pada pekan ini. Biarlah urapan Roh Kudus Tuhan yang menolong kami, agar kami dapat dimampukan untuk memahami pelajaran ini dengan baik dan mengaplikasikannya dalam kehidupan kami. Inilah doa permohonan kami Bapa, mohon ampun segala dosa kesalahan kami, dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Bapak Ibu, saudara-saudaraku yang kekasih dalam nama Tuhan Yesus Kristus, pelajaran kita pada pekan ini masuk dalam pelajaran yang ke-12 dengan judul Esther dan Mordekai. Sebagai ayat inti dari pelajaran kita pada pekan ini terdapat dalam Yesaya pasal 49 ayat yang ke-6. Dikatakan demikian, "Tetapi aku akan membuat engkau menjadi terang bagi bangsa-bangsa, supaya keselamatan yang daripadaku sampai ke ujung bumi." Sebagai ikhtisar dari pelajaran kita untuk pekan ini, dikatakan bahwa kitab Esther itu unik karena beberapa alasan, Bapak Ibu sekalian. Salah satu alasannya adalah kurangnya rujukan yang jelas kepada Allah. Tidak ada tempat di mana Allah disebutkan dalam seluruh rangkaian cerita tidak oleh tokoh orang Yahudi, pelaku utama cerita, ataupun tokoh non-Yahudi. Namun Bapak Ibu sekalian, terlepas dari keanehan ini, buku ini mengandung hikmat yang berharga bagi mereka yang mengikut Yesus dan rindu membagikan pengalaman mereka bersama Allah dalam lingkungan di mana banyak yang tidak terbuka untuk ekspresi iman secara eksplisit. Seringkali, Bapak Ibu sekalian, ketika orang-orang di gereja berpikir atau berdiskusi tentang misi, mereka berfokus pada tindakan berorientasi iman secara eksplisit. Apakah pertemuan penginjilan, membagikan iman, melalui literatur, memberikan pelajaran Alkitab, atau bentuk jangkauan lainnya. Hal ini Bapak Ibu sekalian membutuhkan tingkat kebebasan dan hubungan tertentu dalam masyarakat agar mendorong perubahan yang berarti. Tetapi bagaimana dengan tempat di mana pemerintah tidak mengizinkan kegiatan-kegiatan yang berbasis agama? Bagaimana dengan daerah di mana orang sama sekali tidak tertarik dengan kegiatan-kegiatan semacam itu? Seringkali gereja, Bapak Ibu sekalian, mengabaikan lingkungan yang seperti ini. Sayangnya, tempat-tempat seperti ini adalah bagian yang sangat banyak penduduk dunia. Pekan ini, Bapak Ibu sekalian, melalui sudut pandang Esther dan Mordekai, kita akan melihat bahwa Allah merindukan agar kita kreatif dalam kesaksian kita, bahkan di tempat dan di ruang yang tidak terbuka secara umum kepada pekerjaan misi. Sebagai komentar bagi pelajaran kita sepanjang pekan ini, kisah Esther, Bapak Ibu sekalian, dan Mordekai ini seperti halnya kisah Daniel dan Yusuf, merupakan pengingat bagi para pengikut Tuhan bahwa mereka tidak harus menjadi pendeta atau pemimpin agama untuk melayani misi Tuhan. Kisah-kisah ini, Bapak Ibu sekalian, ada dalam Alkitab dan menunjukkan bahwa melalui pelayanan publik, pejabat pemerintah, dan lembaga pemerintahan lainnya, umat Allah
dapat melayani dan memengaruhi masyarakat sedemikian rupa sehingga mereka menarik orang kepada kasih Allah. Dalam kasus Esther dan Mordekai, Bapak Ibu sekalian, mereka mampu menyelamatkan hidup ribuan orang dengan kesetiaan pada nilai-nilai dan kebijaksanaan yang diwariskan melalui leluhur mereka. Seringkali Bapak Ibu, ketika kita membaca kisah-kisah Alkitab, kita mengabaikan detail-detailnya. Tidak selalu mengenali fokus cerita yang disajikan dalam beberapa situasi, seperti dalam kasus Esther dan Mordekai. Apa yang dihadapi Esther dan Mordekai adalah situasi yang sangat menegangkan dan genting. Bagi mereka, Bapak Ibu sekalian, berkhotbah atau melibatkan diri dalam kegiatan misi secara langsung tidak akan memberikan kontribusi bagi misi Allah yang lebih besar, yaitu untuk menarik orang ke dalam hubungan yang penuh kasih. Apa yang dibutuhkan adalah keberanian untuk bertahan hidup dalam menghadapi kematian. Mereka mengambil pendirian ini dalam situasi di mana mereka adalah bagian dari kelompok minoritas yang kurang dihargai di dalam kerajaan, Bapak Ibu sekalian. Namun, melalui pengaruh Allah dan kerelaan Esther dan Mordekai untuk membuat keputusan-keputusan yang bijak sehubungan dengan keseluruhan rencana Allah bagi umat manusia, Esther dan ayah angkatnya mampu menjadi berkat bagi orang banyak dan menjadi bagian dari satu momen dalam sejarah yang diwariskan melalui halaman-halaman Alkitab dan praktek perayaan Hari Raya Purim. Ini kita bisa lihat di dalam kitab Esther pasal 9 ayat 18 sampai 32. Bapak Ibu sekalian, banyak orang yang membaca penuntun belajar Alkitab ini tinggal di tempat di mana mereka memiliki kebebasan beragama yang signifikan dan tidak perlu khawatir hidup mereka terancam jika mereka menyatakan iman mereka. Namun, banyak yang lainnya di seluruh dunia tidak memiliki kemewahan yang seperti ini. Banyak pengikut-pengikut Yesus saat ini hidup dalam situasi di mana kesetiaan terbuka kepada Allah akan membawa mereka masuk penjara dan bahkan membahayakan hidup dan keluarga mereka, Bapak Ibu sekalian. Meskipun dalam bahaya, beberapa dari mereka dikatakan bekerja secara aktif di tempat-tempat yang berpengaruh. Allah memanggil mereka untuk menghidupkan iman mereka dengan cara yang tampaknya bukan seperti misi bagi banyak dari kita. Mungkin cara terbaik bagi orang-orang ini untuk melayani Tuhan adalah dengan menghindari menyatakan iman mereka secara terbuka. Sebaliknya, pekerjaan senyap di belakang layar memengaruhi cara orang diperlakukan, menolong mereka untuk bertumbuh. Pekerjaan ini tidak kalah pentingnya dengan penyampaian Injil secara terbuka yang dilakukan orang lain dalam situasi di mana mereka memiliki lebih banyak kebebasan, Bapak Ibu sekalian. Keberanian yang dibutuhkan untuk tetap setia dalam situasi di mana Anda tidak dapat melakukannya secara terbuka, seringkali terbukti luar biasa. Hanya di bumi yang baru, kita akan mengetahui dampak yang ditimbulkan oleh orang-orang seperti itu terhadap kehidupan yang tak terhitung jumlahnya di seluruh dunia, Bapak Ibu sekalian. Apalagi pelajaran misi yang lainnya bisa dipelajari dari kisah Esther dan Mordekai. Baik Esther maupun Mordekai bukanlah teolog
atau bahkan pendeta yang terlatih, Bapak Ibu sekalian. Mereka adalah orang-orang biasa yang menduduki posisi penting dalam kerajaan pada masa itu. Ester 2 ayat yang ke-7. Sedikit yang mereka tahu betapa pentingnya peran mereka nantinya. Apa yang jelas dari cerita ini adalah bahwa baik Ester maupun Mordekai bekerja dan hidup dengan kejujuran. Ini kita bisa lihat di dalam Ester pasal 2 ayat 19 sampai 23 dan Ester pasal 4 ayat 15 dan ayat yang ke-16. Bapak Ibu saudara-saudara sekalian, terlepas dari tantangan yang diberikan kehidupan kepada mereka, mereka tetap menjadi pekerja yang berdedikasi bagi Allah dan reputasi mereka bertumbuh karena ketekunan dan kejujuran mereka. Ester pasal yang ke-6. Sebagai akibatnya Bapak Ibu sekalian, ketika orang-orang di sekitar mereka, khususnya Haman dan antek-anteknya, bekerja bersekongkol melawan mereka, nama baik mereka menjadi sangat penting untuk kelangsungan hidup mereka. Jika Ester atau Mordekai tidak memiliki kebiasaan menjadi orang yang bertanggung jawab melayani orang-orang di sekitar mereka dengan integritas, ceritanya tentu akan sangat berbeda. Integritas mereka, Bapak Ibu sekalian, memberi landasan untuk meminta bantuan dan berbicara secara terbuka ketika menyangkut masalah tentang hidup dan mati. Ini kita bisa lihat kisahnya di dalam kitab Ester pasal yang ke-5 ayat yang ke-8 dan juga Ester pasal 7 ayat 3 dan 4. Bapak Ibu sekalian, dan mereka tidak hanya didengarkan pada saat itu, tetapi juga diperhatikan. Ini kita bisa lihat di dalam Ester pasal yang 8. Disinilah letak pelajaran bagi kita hari ini. Sebagian besar pengikut Yesus bukanlah pekerja di dalam organisasi gereja Masih Advent hari yang ke-7. Bahkan lebih sedikit lagi yang menempati posisi seperti gembala, pengajar, atau bahkan pendeta. Namun, berdasarkan kisah Ester dan Mordekai ini, seringkali bukan pekerjaan resmi yang memiliki pengaruh paling penting dalam suatu masyarakat. Biasanya rata-rata anggota gereja yang mungkin bekerja di bisnis sekular atau badan pelayanan sipil memiliki potensi misionaris yang terbesar. Kita tidak boleh meremehkan peran hubungan kita dengan orang lain dalam jangka yang panjang, Bapak Ibu sekalian. Sejarah misi Allah penuh dengan cerita. Tidak terhitung banyaknya yang mirip dengan Ester dan Mordekai. Meskipun sebagian besar pengikut Yesus dikatakan mungkin tidak berada dalam posisi yang tinggal seperti Ester dan Mordekai, Bapak Ibu sekalian, mereka masih berada di ruang dan tempat yang tidak dapat dimasuki oleh seorang pendeta atau pekerja gereja lainnya. Di ruang dan tempat tersebut, reputasi seseorang dalam mempertahankan integritas dan kehati-hatian tingkat tinggi dalam pekerjaan akan menarik banyak orang kepadanya dalam hubungan yang saling menghormati, yang menciptakan kemungkinan banyak peluang yang besar pengaruhnya. Kadang-kadang, Bapak Ibu sekalian, menunjuk langsung kepada Allah bukanlah yang dibutuhkan dalam menarik orang ke arah kehidupan yang Allah rindukan bagi semua manusia. Sangat penting mengingatkan diri kita sendiri tentang kenyataan ini dan juga mengingatkan orang-orang di sekitar kita. Jika seseorang menghitung semua cerita dalam Alkitab tentang pengikut Tuhan yang setia, mereka akan terkejut melihat betapa banyak cerita orang biasa yang menghidupkan iman mereka dalam kehidupan sehari-hari, Bapak Ibu sekalian. Alkitab menunjukkan bahwa misi Allah
adalah bagi semua orang dan bahwa siapapun dapat berpartisipasi dalam misi tersebut. Hal itu tidak selalu mengharuskan seseorang meninggalkan karirnya di bidang lain yang bukan pekerjaan gereja, Bapak Ibu sekalian. Nyatanya, dalam banyak kasus, apa yang dibutuhkan adalah lebih banyak orang yang melihat tempat kerja mereka saat ini sebagai ladang misi. Pemahaman ini tidak selalu mengharuskan mereka secara eksplisit menginjil kepada rekan kerja mereka, Bapak Ibu sekalian. Ini sering berarti bahwa mereka harus bekerja dengan kejujuran, integritas, membiarkan hubungan yang berasal dari pendekatan semacam itu berkembang secara alami. Ada kemungkinan besar orang-orang yang menerapkan pendekatan semacam itu akan sering menemukan diri mereka dalam situasi yang membutuhkan keberanian dan keputusan yang berdampak jauh di luar diri mereka. Hidup yang berhubungan dengan Allah akan mempersiapkan mereka untuk situasi seperti itu. Bapak Ibu sekalian, dalam penerapan hidup dari pelajaran kita panjang pekan ini, gereja harus berdoa secara teratur bagi mereka yang tinggal di tempat-tempat di mana kesetiaan terhadap iman adalah hal yang berbahaya, Bapak Ibu sekalian. Gereja harus berdoa agar Allah memberi keberanian kepada mereka-mereka yang berada di tempat-tempat seperti itu untuk menghidupkan iman melalui ekspresi yang tepat di lingkungan mereka, Bapak Ibu sekalian. Gereja harus secara teratur berdoa syafaat di tahta kasih karunia bagi mereka yang tidak memiliki kebebasan beragama. Berdoa agar entah bagaimanapun melalui pengaruh mereka, mereka dapat melihat sekilas kisah Allah dan kehidupan yang Allah inginkan bagi seluruh umat manusia. Menyisihkan 1 minggu setiap bulan di gereja untuk berdoa lebih sungguh-sungguh buat mereka yang dalam keadaan seperti ini akan sangat berharga, Bapak Ibu. Bersama-sama kita perlu secara kreatif mendorong semua umat Allah yang bukan pegawai resmi gereja. Kita perlu mengenal pelayanan mereka melalui cara yang berbeda dari pengaruh yang mereka miliki, Bapak Ibu sekalian. Mereka juga harus berusaha memberi pelatihan yang berfokus menolong anggota gereja melihat bagaimana pekerjaan mereka dapat bersifat misi tanpa harus bersaksi secara terus terang. General Conference memiliki sumber daya dan anggota yang telah memikirkan secara jelas tentang hal ini dan mempraktekkan pendekatan membuat tenda dalam misi yang dapat berfungsi sebagai penghubung untuk pelatihan semacam ini. Mempertimbangkan cara yang lebih terencana dengan doa yang sungguh-sungguh, Bapak Ibu sekalian, bagaimana para anggota dalam pekerjaan rutin mereka dapat diarahkan kepada misi yang akan secara drastis mengubah cara Injil menyebar ke seluruh dunia. Inilah yang menjadi rangkuman garis besar pelajaran kita untuk pekan ini. Tuhan memberkati kita. Mari kita akhiri pelajaran kita pada saat ini dengan berdoa. Kita bersatu di dalam doa. Bapa yang di surga, terima kasih Tuhan, karena Engkau sudah menolong kami melalui pelajaran ini untuk memahami bagaimana misi Tuhan boleh dilaksanakan dimanapun kami berada melalui cara hidup kami. Tuhan, Engkau mengetahui lingkungan kami, Engkau yang
mewajibkan kami untuk melakukan misimu. Biarlah hikmat kebijaksanaan dari surga menjadi bagian kami masing-masing, agar kami boleh melaksanakan misimu itu dengan baik di dalam kehidupan kami. Memberkati seluruh umat-umat Tuhan yang menyaksikan video ini. Biarlah di dalam kehidupan mereka, kuasa Tuhan tetap bekerja, tetap mempengaruhi kehidupan mereka, sehingga mereka boleh bersukacita di dalam memuliakan Tuhan, bersukacita dalam melayani Tuhan, dan juga bersukacita di dalam penyembahan kepada Tuhan. Inilah doa permohonan kami Bapa. Kiranya Engkau akan memberkati kami di saat kami akan melanjutkan pertemuan kami selanjutnya di waktu yang akan datang. Inilah doa permohonan kami. Mohon ampun akan segala dosa kesalahan kami Bapa. Kehendak-Mu yang terjadi dalam hidup kami persembahkan doa permohonan kami ini hanya melalui anak-Mu Yesus Kristus yang menjadi Tuhan dan Juru Selamat kami. Amin.